Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, nama saya Marna. Saya mau bertanya, mengapa belakangan ini selalu jenuh untuk mengerjakan amal-amal soleh seperti baca Al-Quran, tidak seperti bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan kita bisa dua kali hatam dalam satu bulan. Tetapi kalau bulan-bulan biasa, saya tidak bisa, selalu jenuh. Mengapa itu? Mohon penjelasan Mama. Setiap manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Ini yang sudah hadir di rumah Mama Dede yang juga pengen menuntut ilmu ya sama Mama Dede. Tapi kita belum tahu mah dari mana beliau-beliau ini berasal. Coba tanya. Oke, Bu, ini dari mana, Bu? Majelis Talim Salsabila Menteng. Majelis Talim Salsabila Menteng ujung. Menteng ujung kebalik. Ujung. Oh, Menteng. Metlan Menteng. Metlan Oh, nama perumahan Cakung. Metlan Menteng. Harapan Indah. Oh, Pulau Gadung sono dikit. Iya. Itu Itu dia. yang namanya harapan, Mama pernah ngubek di situ. Kamu Dari harapan pertama, harapan terus sampai harapan tiada. apa ujung harapan? Aduh, sampai ujung harapan. Nggak ada harapan. Banyak harapan sampai gue bingung. Iya, namanya harapan mah. Iya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Sampai harapan tiada kan. Harapan tiada. Tapi tentunya nih Mah, kan kita sebagai umat muslim berharap supaya bisa istiqomah dalam beribadah ya Mah. Betul. Dalam beramal soleh. Nah termasuk tadi nih ada video dari salah satu jamaah, salah satu masyarakat yang dia merasa harapannya dia bisa istiqomah setiap Ramadan itu bisa khatam Quran, beramal soleh terus. Tapi pas di bulan-bulan lainnya dia merasa jenuh Mah untuk beramal soleh itu. Bete. Baca Qur'annya enggak, ngelaksanain sunnah-sunnah juga enggak. Sholat wajib doang gitu mah yang dilaksanain gitu mah. Gimana tuh mah? Kenapa ya mah? Jenuh ketika beramal soleh nih mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang namanya hidup di alam dunia ada awal, ada akhir. Ada mulai, ada selesai. Ada hidup, ada mati. Semua pasti ada. Peribahasa mengatakan ibarat roda berputar. Lapar, makan. Kenyang, nanti lapar lagi. Benar gak Bu? Betul. Aus, minum, nanti aus lagi. Ini dunia. Begitu pula dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lagi rajin ibadah. Contohnya di bulan Ramadan. Yang nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Masya Allah. Yang nggak pernah baca Quran jadi baca Quran. Yang nggak pernah sholat malam jadi sholat malam.
Yang tadinya pelit sama orang jadi baik. Semua yang namanya zikir, mengkaji Al-Quran, dikerjain semuanya, semangat luar biasa. Karena di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah. Di bulan Ramadan yang namanya surga dibuka oleh Allah. Yang namanya neraka ditutup oleh Allah. Yang namanya setan diikat. Masya Allah. Semangat luar biasa. Terpacu untuk melakukan ibadah yang banyak di bulan Ramadan. Kita berpikir kapan lagi kita ibadah kalau tidak di bulan Ramadan. Masya Allah. Apakah semangat beribadah yang ada di bulan Ramadan akan langsung berlanjut kembali kepada iman seseorang? Tergantung. Tidak semuanya sama. Kalau orang yang imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tadi walaupun Ramadan sudah berlalu, terus 11 bulan yang akan datang ibadah, bahkan semakin ditingkatkan. Dia sadar, Rasul mengatakan, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang sama dengan kemarin dia rugi, siapa yang lebih baik daripada kemarin dia beruntung. Dia tahu hidup harus untung. Ningkat ibadahnya. Karena mereka berpikir Ramadan itu merupakan modal. Ibadah di bulan Ramadan modal. Kalau kita berniaga, kalau kita bekerja berusaha pengen untung, tambah ini modal. Biar untung ada kelebihannya. Itu yang pertama. Ada orang yang kedua yang standar saja, biasa. Di bulan Ramadan rajin ibadah, semangat beribadah. Di luar bulan Ramadan biasa, tidak terlalu berlebihan. Yang ketiga yang parah. Di bulan Ramadan semangat ibadahnya banyak, luar biasa. Sholatnya, tahajudnya, qobliyah ba'diyahnya, baca Qur'annya, zikirnya, wiridnya, sedekahnya, semua dikerjain. Selesai bulan Ramadan dadah. Ada yang begitu Ibu? Ada. Ibu termasuk yang mana kira-kira? Nah ini yang dimaksud ini sekarang yang ketiga. Di dalam bulan Ramadan dia rajin ibadah. Ada saatnya dia semangat untuk ibadah. Selesai itu dia bermalas-malasan. Yang namanya ke masjid enggak kalau dia laki-laki. Sembahyang boro-boro, sembahyang rawatib, sembahyang wajib aja kadang-kadang edan eling, kadang-kadang terlambat mengerjakannya. Sembahyang malam, walaupun bangun malam dia tidak wudhu langsung sholat malam. Tapi kadang-kadang habis istinja, habis cebok dia terus tidur lagi. Masya Allah. Baca Quran, dulu mah lagi bulan Ramadan, rajin baca Quran. Setelah Ramadan, dadah, udah hatam kau di bulan Ramadan. Artinya orang ini bermalas-malasan dalam ibadah. Bisa saja ini terkena diri kita masing-masing. Bagi orang yang imannya memang tidak kuat. Makanya Rasul mengatakan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun, edan eling. Lagi ngaji, eling terus, insya Allah. Semoga pulang ngaji, tetap eling dalam ibadah. Amin. Seandainya maaf dalam tanda kutip, penyakit malas datang kepada kita, sadarkan diri kita. Bahwa penyakit malas adalah godaan setan yang terkutuk. Setan yang pertama menggoda manusia untuk mengerjakan dosa besar. Yang kedua, dosa besar dicampur dengan perbuatan baik. Yang ketiga, setan menggoda manusia dengan kemalasan. Udah duhur, ntar baru jam 12. Neng, jam 1 masih lama lohornya. Neng jam 2. Udah tahu waktu sholat lohor tah. Ntar juga setengah 4 udah asar. Neng jam 3. Buru-buru ke kamar mandi. Dia berwudu, ambil sajadah. Kemudian pakai mukena. Baru naik rakaat yang kedua kedengeran azan asar. Padahal dari tadi kagak ngapa-ngapain. Kenapa? Setan datang menggoda dia untuk malas mengerjakan sembahyang lohor. Padahal dia sadar sembahyang lohor merupakan kewajiban sebagai seorang muslim yang baik. Masya Allah, bagaimana cara mengatasinya? Nanti setelah iklan. Nanti, betul Bapak. Lalu sekalian tutup Pak. Nanti kita akan kembali lagi. Baik pemirsa, kita tunggu yang lewat ini. Dan tidak lama, insya Allah kita tunggu. Tetap di rumah. Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ketika kita jenuh dalam beramal soleh. Nah, Bagaimana kita bagaimana cara mengatasi? Iya, Ma. Kita pakai trik bagaimana mengatasi ibadah yang jenuh. Yang pertama, Iya. kita harus membiasakan diri ibadah istiqomah walaupun sedikit. Walau sedikit.
Rasulullah bersabda, orang yang cerdas yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Kita pikirin, kalau males ibadah nanti mati bawa apa? Ya Allah. Baju putih nggak dibawa, Iya. kurungan emping nggak dibawa, Enggak. baju gerem nggak dibawa, suami ganteng nggak dibawa, bini cantik nggak dibawa, apa yang dibawa? Kalau orang yang cerdas berpikirnya positif, survei membuktikan banyak mengingat kematian. Biasakan ibadah walaupun sedikit. Rasul bersabda, orang yang disukai oleh Allah ibadahnya rutin walaupun cuma sedikit. Misalnya, ibu segan banget baca Quran. Biarin deh selembar aja dah. Biasa 1 juz misalnya. Selembar deh daripada nggak baca. Rutin terus. Nih diistiqomahkan. Yang kedua, kita harus punya target bahwa kita ini ada hobi dalam ibadah. Misalnya punten. Ibu menciptakan hobi sendiri. Misalnya, saya harus sembahyang duha walaupun maaf hanya 2 rakaat. Masya Allah. Misalnya itu kan paling irit kan. Paling dikit ya. Iriran minta ya Allah rezeki yang Banyak. umur yang Panjang. duha sabaraha. 2. Aduh, Irit gak? Ya, boleh. Malu gak sama Allah? Malu. Malu ya. Tahajud walaupun cuma 2 misalnya. Witir walaupun cuma 1. Ya Allah. Ini harus intensif dalam kita ibadah walaupun cuma sedikit, istiqomah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Kalau kita mengaku Islam, kan rukun Islam yang 5 diwajib dikerjakan, benar nggak? Benar. Ditambah lagi dengan rukun iman. Jadi seorang muslim yang baik kerjakan tuh yang 5 perkara. Jangan sampai terlewatkan oleh kita. Rutin kita kerjakan. Walaupun sedikit. Kemudian apa lagi? Membiasakan diri dengan hobi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Rasul ajarkan kepada kita. Misalnya, ibu mendawamkan wudu. Masya Allah. Punten, di kita mah kebanyakan dur lohor, dia wudu buat sembahyang lohor. Habis sembahyang lohor batal, misalnya buang gas atau pipis. Iya mah. Saya tanya ibu-ibu yang ada dari menteng-menteng. Medland, Menteng. Meten. Bu, kalau ibu habis sembahyang lohor batal, ibu terus wudu lagi, memperbaharui wudu, atau ibu diem aja, jawab. Jawab. Diam aja. Mah. Kejujuran yang hakiki ya mah. Padahal Rasul mengajarkan kepada kita wudhu itu yang paling baik didawamkan. Kenapa? Kalau kita kemana-mana punya wudhu, kalau mau ngapa-ngapain, alhamdulillah mau sholat sunat gampang. Mau pegang Quran juga gampang. Memberat sesuatu kita mikir saya lagi suci, lagi bersih, punya wudhu. Itu akan menghindarkan perbuatan kita daripada perbuatan tidak baik. Contoh, Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah SAW. Dia mendawamkan wudunya sampai ketika Bilal masih hidup pun Rasulullah mendengar langkah terompah Bilal di surga. Gara-gara mendawamkan wudu. Masya Allah. Coba, siapa yang pengen masuk surga antum? Saya mau mas. Di antaranya ini. Wudu ini didawamkan terus menerus, batal wudu lagi. Tapi memang maaf, yang namanya ibadah pasti ada kejenuhan. Ada kebosanan. Digoda oleh setan yang terkutuk. Biar kita jauh daripada ibadah yang benar. Ya Allah. Karena kalau untuk masuk surganya Allah, Masya Allah rintangan sangat banyak. Padahal mah punten, untuk masuk surga teh gratis. Gratis mah. Coba beli mukena, beli sajadah. Nah. Berapa tahun masih yang itu juga kan? Oke. Iya betul. Tapi buat masuk ke dalam neraka jahanam, berbuat dosa, berbuat maksiat, harus bayar kan? Harus. Misalnya laki-laki akan berbuat zina dengan perempuan, bayar nggak? Bayar. Ada yang bayar, ada yang bayar. Ada yang bayar. Masya Allah, buat minum-minuman keras, beli nggak tuh minuman? Beli. Jadi kalau seandainya ada kejenuhan dalam diri kita, yakinkan di hati kita, saya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya saya tinggalkan. Yang saya bawa hanya amalan yang saya kerjakan ketika saya mendapatkan amanat dari Allah. Saya yakin kita pasti akan berubah. Tapi setan menggoda. Contoh nih emak-emak nih. Ibu tinggal di komplek. Tetangga meninggal, teman ngaji. Nangis nih kita nih. Ya Allah, kemarin masih ngaji bareng. Yang satu bilang masih ngobrol di rumah saya kemarin. Yang satu lagi bilang masih belanja ke warung bareng. Kok sekarang ada meninggal, nangis nih teman-teman.
Di komplek kita kan rumahnya kecil-kecil, Bedu. Iya. Yang di sebelah sini masak buat nyuguhin tamu. Patungan biasa di komplek mama. Rumah yang sebelah sininya ibu ngeronsein kembang. Saya tanya ibu yang hari di sini, yang anggota pengajian, yang menyaksikan saudara kita, teman kita, tetangga kita meninggal. Apakah masih nangis sesenggukan sambil ngeronsein bunga? Apakah Anda masih nangis sesenggukan sambil masak di rumah tetangga buat nyuguhin tamu yang datang nguburin? Atau Anda sudah ketawa cekakakan? Jawab dengan jujur. Udah ketawa, udah ngobrol, udah bercanda. Padahal tetangga yang meninggal ini masih ada. Jenazahnya masih nongkrong, masih ngejegrek di situ. Kenapa? Setan melupakan kita. Ya Allah. Makanya Rasul mengatakan, seandainya saja kita bisa mendengar teriakan jeritan orang yang disiksa kubur dalam kita memenuhi hidup dan kehidupan, sudah rasanya nggak mau lagi, ya Allah, berat sekali siksa kubur itu. Makanya itulah Rasul mengatakan orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Sehingga tiap kita ngomong, mikir, saya mau mati, Allah ridho enggak. Saya berbuat, kita mikir lagi, saya mau mati, bagaimana perbuatan ini diterima oleh Allah enggak. Kita wajib menyadari semua direkam oleh malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian katakan, ucapkan, lakukan direkam oleh malaikat raqib dan atid. Makanya yuk merubah diri kita. Ya. Walaupun jenuh bagaimanapun, bete bagaimanapun, yakin saya akan mati, yang saya bawa hanya amalan saya. Rasa jenuh itu sebenarnya wajar nggak sih, Mah? Wajar. Wajar, Mah. Yang tidak wajar, jenuh yang dipiara. Nah, tidak boleh dibiarin itu jadi Itu. semakin berlarut gitu, Iya. Mah. Makanya tadi variasi, jangan jauh-jauh. Iya, Mah. Suami istri, berdua rumah tangga berapa tahun? 12 tahun mah. 12 tahun. Ada kejenuhan nggak? Pasti. Iya pasti bang. Pasti ada kejenuhan. Normal loh. Kalian tuh rumah tangga berapa tahun? Ada kejenuhan. Pasti. Ibu-ibu beneran ada kejenuhan. Cari variasi yang menyemangati kita untuk senang sama suami. Contoh. Kita modifikasi gitu mah. Contoh. Ibu dulu. Sekarang udah bete. Laki gue nyebelin banget. Ya Allah. Misalnya wajar lu sebagai manusia normal. Ibu dulu waktu sama suami senangnya apa? Misalnya jalan-jalan tuh ke Ancol. Sekali-kali refreshing tuh ke Ancol. Kancol. Iya. Pres lagi, ketawa-tawa lagi, mesra lagi sama suami. Bener nggak? Bener. Iya. Sampai rumah jenuh lagi mah. Sampai rumah jenuh lagi. Iya. Ya Allah, Saya Mas yakin. Bedu. Walaupun jenuh, frekuensinya berkurang. Iya, Kenapa? Udah pres keluar. Bener mah, bener. Ya. Misalnya, ibu jangan tiap hari kudu makan di rumah aja, enggak. Walaupun jajan, walaupun murah, beli bakso, beli somai misalnya, Iya. beli cilok, duduk tuh sekali-kali di tempat rame, bisa tertawa. Makan berdua, bercanda-bercanda ya mah. Ini bisa membuat pres hati kita, lega lagi hati kita. Sehingga kemauan-kemauan yang baru akan muncul kalau kita sudah refreshing. Begitu diperbaharui oleh kita. Diperbaharui. Begitu Kayak nggak seharusnya. jenuh, gimana kalau itu kita jadikan sebuah kebutuhan mah. Misalnya, Ya kayak makan kan kita itu kebutuhan kan, mau nggak mau kan Betul. kita harus makan. Nah gimana juga. itu boleh diantaranya. Gimana Kayak jangan nggak usah jauh, Mama. Mama ini kan orang kampung yang kalau sedikit-sedikit keringetan. Hobi Mama tuh beduk mandi. Sehari kadang-kadang sampai 6 kali 7 kali mandi. Masya Allah. Misalnya habis nyabutin rumput, ngoret, macul. Pantes bayar Gerah. mahal bang. Terus naik deui, mandi deui, ganti deui daster. Begitu. Kadang-kadang sehari sampai 5-6 kali ganti baju. Jadi yang tadinya merupakan kebutuhan, yang tadinya Hobi. merupakan keinginan jadi kebutuhan kita. Butuh, saya harus mandi, saya harus bersih. Itu. Iya, itu. Jadi harus dilakukan itu oleh kita. Itu salah satu caranya ya bang. Cara Mengubah satu menjadi caranya sebuah biar kebutuhan. kita tidak jenuh dengan apa yang kita lakukan. Baiklah kalau begitu Mama ya. Karena supaya juga kita tidak jenuh Mah, kita refreshing dulu dengan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini, boleh ya Mah ya? Mangga. Nah, ibu-ibu yang mau nanya sama Mama, tunggu dulu ya. Kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik silakan siapa yang mau bertanya kepada Mamah Dede.
Silakan Bu. Berdiri, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ampi dari Majelis Taklim Salsabila, Medland Menteng. Mangga, Halo Ampi. nih Ma, Ada apa, Ampi? yang saya tanyakan Ma, bagaimana sih kalau kita kadang-kadang suka diajak teman, padahal kita mau berangkat ngaji atau apa gitu, melakukan ibadah yang lainnya. Gimana sih caranya untuk menolak secara halus gitu Ma? Terima kasih. Assalamualaikum Oke, Ampi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ngaji diajak ke mall lah Kita kira-kira. ini wajib hukumnya punya pendirian. Jangan terombang-ambing terbawa arus orang yang ngakaruan. Saya di agenda harus ngaji jam sekian di sini. Walaupun ada sesuatu yang mengajak dan lebih menguntungkan, misalnya diajak makan-makan. Kalau ikut ke mall dibeliin baju, misalnya, kan menguntungkan Ampi. Iya. Tapi karena saya mau ngaji, saya harus ngaji. Maaf, saya harus ngaji. Jadi wajib punya pendirian, jangan mencela-mencela. Karena yang namanya iman itu harus mantap dalam dada kita. Harus istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Ahqaf ayat 13. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, istiqomah dengan imannya mantap dalam dada, aman mencela-mencela. Nggak terbawa arus oleh godaan setan yang terkutuk. Maka Allah mengatakan jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Jadi kalau kita tahu kan yang namanya Mama tidak melarang Ampi pergi ke mall, tidak melarang jalan-jalan sama teman. Cuman ke mallnya jangan waktunya ngaji. Waktunya ngaji ke mallnya banyak waktu. Begitu Ampi. Jadi harus mantapkan hati kita dengan keistiqomahan. Ada juga nih kisah dari orang yang kudu kenal nih. Dia waktu itu berjanji, wah duitnya mau dipakai buat setoran haji. Setoran haji nih. Dia juga bisnis nih, bisnis konveksi. Wah lagi musim nih, kayaknya kalau dipakai buat tambah modal, bakal untungnya lebih gede lagi. Nah nih. itu dia setan ngegoda manusia. Dipakailah buat Makanya modal. Rasul mengatakan ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma yaridahu. Segera tunaikan ibadah haji. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Makanya kalau duitnya udah ada jangan pakai rencana yang lain. Rencana awal berangkat haji. Ta'ajjalu, segera. Kenapa? Itu dia setan ngegoda. Bener, Coba kalau dibikin lagi usaha ditambahin lagi modal. Akhirnya tambahin modal mah buat Hancur. usaha. Bangkrut. Kenapa? Nggak barokah. Iya. Nggak berkah. Makanya kita berpikir rezeki dari Allah diberikannya. Milik Allah, hanya kita diberikan amanat oleh Allah. Jadi caranya begitu dapat rezeki langsung pakai di rencana awal kita. Jangan pakai nungguin ntar. Setan datang menggoda. Masya Allah. Iya. Baik, kalau begitu berarti harus disiplin dan tegas sama diri sendiri ya Maya? Ya. Harus. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Silahkan Bu. Iya. Berdiri. Akan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika dari Majelis Taklim Salsabila Medland Menteng. Oke Rika. Halo Rika. ya Ma, Ada apa Rika? Mau bacain puisi apa Bu? saya mau, ini kan anak saya masih kecil. Kenapa sih selalu kalau disuruh sholat selalu bilang jenuh, sedangkan saya sudah mengajarkan dia Saya tanya usia berapa anak saya masih kecil Rika? SD, Kelas berapa? SD kan 6 tahun. Iya. kelas 5. Udah gede atuh. Terkadang kalau saya suruh sholat dia merasa jenuh. Bilangnya gimana? Bosan capek gitu atau gimana? Bilangnya apa yang dikatakannya? Sebentar ya Ma, gitu. Sebentar, ayo kita sholat sebentar ya Ma. Nunda-nunda gitu. Saya tanya sama Rika, apakah anak Anda dimasukkan ke madrasah? Sudah. Bukan sudah. Apakah anak Anda sekolah di madrasah selain SD? Sekolah Terus sampai Madrasah. sekarang masih sekolah? sudah selesai. Kan cuma 4 tahun. Ini yang salah. Punten ya, punten. Siapapun Anda yang namanya belajar minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai lubang lahat. Tidak ada madrasah selesai Rika. Jadi begini, saran saya siapapun Anda. Ini kesalahan kita umat Islam. Kebanyakan umat Islam pendapatnya, maaf jangan marah kayak Rika.
Udah tamat tuh di madrasah cuma 4 tahun. Enggak. Dianggap sudah cukup ya, Bang? Yang namanya belajar minal mahdi ilalah di kapanpun. SD, SMP, SMA. Sampai emak-emak aja kita, nenek-nenek juga masih belajar. Masih taklim ya, Di Mas? situ yang namanya kita belajar sangat salah. Sangat salah. Kalau Anda mengatakan udah hatam sampai 4 tahun. Bagaimana masa anak-anak belajar agama? SMP, menjelang dewasa, udah dewasa. Udah tua nggak belajar agama. Kan bisa hilang ilmu yang ada. Hanya dasarnya sedikit. Sementara yang namanya ilmu illa qalil kata Allah. Hanya sedikit yang dimiliki oleh manusia. Sedikit aja, cuma sedikit banget. Artinya sekali lagi salah pendapat yang mengatakan anak belajar cuma 4 tahun untuk agama. Enggak, seumur hidup. Belajar, belajar, dan belajar. Kita ini wajib belajar agama karena kita orang yang beragama. Kesalahan kita ini, SD 4 tahun cuma belajar agama. Kelas 5, kelas 6 nggak belajar agama lagi. Bagaimana makin benar anak kita, makin nggak karuanan. Ya Allah. SD ini lingkupnya kecil. SMP makin luas. SMA makin luas. Apalagi kuliah temennya dari luar Jawa, dari luar kota dan seterusnya makin banyak. Pergaulan makin banyak. Makanya kalau tidak ada dasar agama yang benar, anak akan tergerus dengan lingkungan. Hati-hati. Ini yang merusak. Jangan Anda anggap gampang. Makanya saya aneh. Udah hatam 4 tahun. Aneh buat saya. Berarti artinya bukan sekolahnya 2 ya, Maya. Artinya ada tambahan pelajaran agama lagi lah gitu ya, Ma? Betul. Kalau zaman mamah dulu di SD sekolah, di madrasah sekolah. Sekarang banyak yang sekolah IT. Di sekolah belajar agama langsung sekaligus. Sekolah makan siang di sekolah, sembahyang lohor di sekolah, sembahyang asar di sekolah, baru pulang 4:30. Itu yang lebih bermakna. Anak didik di sekolahan sekaligus didik agama oleh guru-guru mereka. Kita tinggal mensupport bagaimana sekolah di sekolah-sekolah mereka ini. Jadi ibu punya kewajiban. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat dan sabar mengajak sholat. Kenapa sabar, Bu? Kalau ngajakin ke mall gampang lah susah. Gampang. Jalan-jalan, ngajakin jalan-jalan gampang susah. Ngajakin makan-makan gampang susah. Ngajakin sholat. Makanya Rasul mengajarkan sebagai seorang muslim, anak 5 tahun, 7 tahun suruh sholat, 10 tahun baru sholat, harus dipukul saking wajib-wajibnya sholat. Sekali lagi, saya sarankan siapapun Anda yang punya anak, yuk ajarkan agama kepada anak kita. Jangan ada putusnya sampai datang kematian. Kewajiban kita, tanggung jawab kita. Kalau kita mengatakan udah hatam cuma 4 tahun, maka kalau anak masuk neraka, kita pun terbawa akan tidak maksimal mendidik anak-anak kita. Hu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Oke, Ibu bagaimana? Ada niatan untuk menambah lagi jam belajar agamanya kepada anak yang sudah lulus 4 tahun? Sudah ya. Assalamualaikum sudah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam lanjut warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Masih lanjut. Atau begini, nih teman-teman ngaji Anda. Gabung, panggil guru ngaji, ustadz tuh panggil ke rumah tuh. 5 orang, 6 orang gabung, panggil mereka. Itu akan lebih intensif lagi belajar agama. Oke? Oke. Rika. Masya Allah. Karena kan terima kasih ya Bu Rika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tentunya dari waktu kita masih kecil aja belajar Iqra ya Mah. Lanjut Al-Quran. Setelah kita udah remaja dewasa aja ada tahsin, tafsir, lalu juga ada ilmu fikih. Banyak banget ya Mas sebenarnya ilmu agama yang harus dipelajari. Wajib, semua harus dipelajari oleh kita. Dan itu seumur hidup kita wajib belajar. Masya Allah. Baiklah. Sampai kita ibaratnya yang lahat. belum pernah merasa cukup gitu ya. Gitu ya? Iyalah. Makanya orang yang punya ilmu ada 3 kelas. Yang pertama orang yang punya ilmu sedepak. Dia merasa hebat. Weh, gue gitu paling hebat, paling pinter. Kalau ngomong orang lain salah, bid'ah, haram. Masya Allah, kafir kamu. Gue paling hebat. Masuk yang kelas 2. Ada orang punya ilmu sudah 2 jengkal, 2 depak. Orang ini kayak padi. Makin berisi, makin merunduk. Ya Allah, malu amat punya ilmu cuma segini. Apa yang disombongkan? Yang ketiga, kalau orang punya ilmu 3 depak. 1, 2, 3. Dia merasa begitu kecilnya saya tidak punya ilmu apapun. Seperti sebutir pasir di padang pasir, setetes air hujan dari hujan yang sangat lebat. Seperti air yang nempel di telunjuk kita ketika mencelupkannya ke dalam lautan samudera. Masya Allah, sangat tidak berguna. Makanya nyari ilmu terus. Jangan hanya 4 tahun salah kali. Jelas ya.
Ada tambahan lagi nanti Bu ya. Oke. Zara? Ya, baik. Kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Ibu-ibu yang masih mau nanya sama Mama Dedeh, boleh banget. Tapi kita jeda dulu sejenak karena ada yang mau lewat dulu nih. Tetap bersama kami, Jamaah di Rumah Mama Dedeh. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dedeh. Ya, silakan. Setelah Ibu Rika dan Ibu apa tadi siapa tuh namanya? Tadi Ibu Mangga Santi. silakan berdiri. Apa bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Lili dari Majelis Taklim Salsabila Medland Ujung Menteng. Lili, mangga. Kalau nih Ma, Ada apa Bu Lili? saya mau nanya Ma, saya kan punya anak lagi kuliah di luar kota. Selama ini kalau ngaji kan sama saya bisa Kontrol, barengan gitu ya. Nah sekarang lagi di luar kota, gimana saya bisa Laki-laki apa perempuan? perempuan Ma? Oke, Bu. Yang ini kadang-kadang salah kaprah. Maaf. Kita banyak yang merasa yang namanya ngaji hanya baca Quran. Itu yang ada maksud Bu Lili? Baca Qurannya? Nah ini. Di kita mah banyak yang salah. Banyak orang mengira yang namanya ngaji baca Quran. Beneran. Quran, iya. Mama nggak usah jauh-jauh di komplek Mama, tetangga. Ibu kenapa sih nggak pernah ngaji? Orang ngaji loh, Senin ngaji, Rebo ngaji, Jumat ngaji. Alah, saya mah nggak masjid juga di rumah ngaji. Nah, Begitu saya tanya, ternyata pemahaman dia yang namanya ngaji hanya membaca Al-Quran. Ini yang salah Bu Lili. Ngaji itu mengkaji seluruh ilmu agama dan ini adalah kewajiban kita. Walladzi jalakumul arda zalulan famsu bi manakibiha wa kulu min rizqihi wa yahin nusur. Yang namanya dialah Allah yang menciptakan bumi zalulan yang mudah dijelajahi. Jelajahi seluruh alam dunia, cari ilmunya, cari rezekinya, makan sebagainya, kalian kembali kepadaku. Jadi kata Allah dalam ayat ini, Al-Muluk 15, nyari ilmu bukan hanya satu tempat. Keliling dunia kemana-mana. Jadi yang benar kata ayat ini, kalau kita belajar di RT ngaji, di RW ngaji, di kelurahan ngaji, di kecamatan ngaji, di kelompok pengajian manapun kita ikut ngaji. Dan yang namanya ngaji, maaf dalam tanda kutip, bukan hanya membaca Al-Quran. Ibu Lili nanya, bagaimana caranya? Hari ini, komunitas anak-anak muda, mahasiswa, SMA, banyak komunitasnya yang ada di pengajian. Ibu ngomong sama anak ibu, ikut pengajian dimanapun pasti ada. Karena apa? Ibu bilang khawatir, siapapun pasti khawatir. Apalagi anak perempuan jauh dari kita. Tapi yang ibu pikirkan bukan hanya baca Qur'annya. Karena agama Islam bukan hanya membaca Al-Quran. Tapi isi Al-Quran harus ditadaburkan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Makanya ibu dorong anak-anak ibu biar ikut taklim di mana-mana sekarang ada. Selama ada kemauan. Pengumuman semuanya sekali lagi. Yang namanya ngaji bukan hanya membaca Al-Quran. Ada ilmu fikih, tauhid, tafsir, hadis, akhlak, sejarah Islam. Semuanya yang wajib kita ketahui, wajib kita mengamalkannya. Itulah dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia saat ini. Begitu Ibu Lili. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Lili ya. Bisa boleh ditambahkan lagi metode ngaji barengnya. Iya, kan sekarang Bukan cuma baca Al-Quran. ceramah keren tuh. Iya Bang. Banyak kirim link video untuk video-video nasihat, video-video pengajian. Langsung ceramah. diskusikan. Diskusikan. Lu dengerin ceramah si Anu, lihat menit yang kesekian, isinya begini, lihat dalilnya, buka Qur'annya, lihat terjemahnya. Mama diskusikan, kata mama begini-begini, kata kamu bagaimana. Banyak cara, selama ada kemauan. Tapi sekali lagi, bukan hanya membaca Al-Quran. Masya Allah Mah. Tentunya ternyata mengaji itu justru kita mengkaji tausiah-tausiah, ceramah-ceramah Ustaz, kita bersama-sama bahas lagi ya Mas sama Cek orang lagi tua, cek ayatnya, lagi. dalilnya, hadisnya itu. Jadi harus kita tahu dan kita mengamalkannya. Buku-buku agama juga dibedah lagi, Masya Allah, itu kalau bisa diamalkan itu luar biasa ya Ma ya. Harus. Harus, Masya Allah. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini ya Ma ya. Dan Alhamdulillah
Ya, tentunya jamaah hari ini kita diingatkan sama mama bahwa ketika hadirnya atau datangnya rasa jenuh pada diri kita manusia itu bisa dikatakan wajar. Tapi tidak wajar kalau terus menerus berlarut. Untuk itu kata mama kita harus melawan rasa jenuh tersebut dengan mungkin sesekali refreshing, lalu juga bisa dengan mengistiqomahkan amal soleh yang kita lakukan. Mungkin biasa di bulan Ramadan lebih banyak amal solehnya, di bulan-bulan lainnya kita harus berusaha sekuat mungkin untuk melawan godaan setan. Karena godaan setan itu mama selalu ulang, itu selalu hadir dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Kita harus lebih kuat dari godaan setan. Untuk itu kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan mama. Ibu-ibu dari Menteng, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang begitu banyak, yang tiada terhitung banyaknya. Kami sadar diciptakan di alam dunia buat ibadah kepadamu, buat bermuamalah dengan keluarga-keluarga kami, tetangga kami, saudara kami ya Allah. Namun setan yang terkutuk setiap saat berkesempatan menggoda kami, menggoda hati kami, agar kami malas dalam beribadah, malas dalam bermuamalah. Ya Allah, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menciptakan hati kami, Engkau pula yang menciptakan setan yang terkutuk. Kami sadar setan tidak akan berhenti menggoda kami, namun dengan kudrat dan iradat darimu, insya Allah kami bisa menepis mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikan kekuatan iman kami, kekuatan takwa kami, tanamkan dalam hati kami, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Tentu dengan tuntunan darimu, bimbingan darimu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih ibu-ibu dari Majelis Talim Salsabila Medland Menteng yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan terima kasih juga jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.